Pak Haji, apakah dengan hati yang bersih, hati yang tidak busuk, hajatnya pasti terkabul? Saya jamin 100%, pasti. Percuma Pak, coba. Bapak udah tahajud. Bangun jam 00, senyum. Nah, Bapak dan Ibu, itu di pojokan tuh masjid pagi-pagi. Sholat duha. Tuh namanya. Pak siapa yang bersihin? Pak Ari yang gedut. Bom kar. Bersihin. Geser Pak, maaf ya geser. Suka kesel gak? Iyalah, dia kan suka ngusir-ngusir. Janganlah Bu. Dari berat badannya kita udah kalah sama dia. Jadi gimana? Sama siapa lagi? Sama teman Riyado. Nggak boleh juga. Sama pemilik kos. Nggak boleh juga. Pokoknya intinya gini. Biar sebelum lebaran atau pas lebaran ada yang terkabul, mau saya hatinya Bapak dan Ibu sedikit pun 0,001 nggak boleh busuk ke siapapun. Berarti saya nggak boleh jengkel dong sama anak, nggak boleh. Berarti kalau anak nggak mau bangun, nggak mau sahur, saya nggak boleh marah-marah, nggak boleh. Ya gimana? Anak kan dibangunin susah karena nggak mau sahur. Sekarang gede jengkel apa gede hajat? Anggaplah tuh puasa, bayar aja itunya, fidyanya apa? Iya, kita berapa bayar? Taruhlah 50.000. Sementara hajatnya Bapak 10 miliar. Bayar bos 50.000 dari harian lo, Riyado lo. Bayar. Dapat bayar. Daripada kita di sininya mangkel. Yang satu ngarit, yang ini nggak mau ngarit. Ini nggak boleh lah. Dia ngarit, dapetnya sedikit, tapi cari muka, udah biarin dah. Nggak boleh lah. Gimana nih caranya nih? Ada gak masukan dari Bapak dan Ibu atau Pak Sidik atau Mas Regi atau apa kasih saya buat nerangin ke Bapak dan Ibu 1 menit atau 2 menit. Supaya hatinya nggak busuk gimana coba? Bos bisa gak bos? Supaya hatinya nggak busuk. Biar cepat terkabul. Pak Haji, pas banget nih Pak Haji. Yeah. Saya juga pengen menanyakan juga nih tentang ini ya. Jadi teman-teman yang Riyado di sini biar riyadohnya maksimal, hasilnya juga maksimal, qabul cepet gitu kan. Jadi memang nggak bisa dipungkiri Pak Haji. Jujur ngomong mungkin ini juga mewakili teman-teman yang lain ya. Jauh-jauh datang ke sini ke tempat yang mulia, harapannya cepet terkabul. Tapi setelah Riyado ada yang di sapi, di kuda, di bebek, di kambing dan lain sebagainya. Termasuk saya di aula gitu kan. Terkadang nggak bisa dipungkiri Pak Haji, antara sesama teman Riyado atau di tempat yang lain, ya bahasanya yang tadi Pak Haji bilang, yang satu ngarit, yang satu nggak ngarit, yang satu enak, yang satu ngopi gitu kan. Jadi mungkin butuh advice khusus dari Pak Haji, arahin, kan kalau dulu Pak Haji kan ibaratnya langsung monitor satu persatu nih, karena nggak terlalu banyak yang Riyado. Sekarang RDAY makin besar, yang Riyado makin banyak, dan Pak Haji juga fokus sibuk ke tamu. Mungkin dengan mewakili Pak Sidik juga sering menyampaikan, tapi mungkin iya aja Pak Haji, ya kan? Iya, tapi praktek di lapangannya nggak demikian gitu kan, masih sifat 18 lah, nggak bisa dilupain gitu kan. Nah, coba mungkin lewat Pak Haji menyampaikan gimana nih, biar teman-teman juga pasti kan nggak mau ya Bapak Ibu seumur hidup di sini kan nggak mau kan? Pasti pengen qabul cair 10 miliar kan? Gue nggak mau. Ya. Aduh. Karena kalau dulu Bapak Ibu, saya juga 2014 saya sempat Riyado di RDAY 1 tahun ya. Alhamdulillah qabul luar biasa gitu kan. Walaupun memang di Riyado 2014 sampai ikut anak yatim ke Bali. Ya. Nah, alhamdulillah 2023 bulan Mei balik lagi nih. Ntar 2025 bulan Mei berarti saya 2 tahun nih Pak Haji di sini. Ya kalau tentang qabul sih alhamdulillah Pak Haji ada aja yang terkabul gitu kan. Cuman kan kita juga semua pasti pengen yang ekstrim nih qabulnya nih. Udah semangat Riyado, bantu untuk kegiatan di RDAY. Bapak Ibu juga udah ibadah ekstrim, tahan-tahan sama istri, sama suami. Di sini sama teman Riyado gesek-gesek ya kan. Nah, coba mungkin Pak Haji, mungkin ditempeleng satu-satu apa gimana lah, terserah dah biar pada waras Pak Haji ya kan.
Yang paling manjur sih kalau Bapak dan Ibu setuju ya periksa alat kelamin. Karena kalau alat kelaminnya lonjong biasanya susah, mesti disolder dulu. Intinya gini Pak, Bu. Gede hajat apa gede jengkel itu aja. Jadi ini mesti dikasih pilihan Mas Regi. Gede hajat apa gede jengkel? Oh, gede hajat ya udah jengkel sama si A-nya jangan. Gede hajat apa gede jengkel? Gede hajat, ya udah jengkel sama si B-nya jangan. Gede hajat apa gede jengkel? Nah gitu aja, selalu dipilihin dua. Saya juga begitu Pak. Coba bayangin Pak. Ini perputarannya. Ada tamu nggak ada tamu anak yatim santunan. Ada tamu nggak ada tamu dapur masak. Ada tamu nggak ada tamu dapur musi. Makanin anak yatim sama tamu-tamu yang datang sama yang riado. Ada tamu nggak ada tamu bayar listrik. Ada tamu nggak ada tamu ternaknya anak yatim mesti hidup, mesti jalan. Coba bayangin. Ada tamu nggak ada tamu, pokoknya buat teman-teman yang riado harus dibayar. Masa nggak dibayar? Kayak kemarin, Ji masih sakit iya. Ini tamu, ini yang riado. Dikasih THR apa enggak? Ya dikasih lah. Duitnya mana? Coba bayangin Bos. Masa nggak dibayar THR? Ya duitnya nggak ada kan. Lu sakit gimana mau dibayar? Lu nya nggak produktif, nggak ada duitnya, gimana coba Bay? Tapi yakin pasti. Makanya tadi Pak Haji makasih ya. Alhamdulillah Mbak Lena Darawati yang alhamdulillah hajatnya 1 triliun. Alhamdulillah cair dan dibayar di Malaysia. Nah, dia potong sapi yang kemarin hari apa potong sapinya? Mbak Lena Darawati Utasuhud. Hari Rabu apa hari Selasa? Hari Selasa. Nah, hari Selasa Pak dipotong sapinya, hari Rabu terkabul. Nanti saya kirim di grup. Hari Selasa potong sapi, jadi dia motong hampir 30 ekor lah. 30-an ekor lah. 150 juta ya, hampir 30 ekor. 30 lebih lah dia potong. Potong terus. Alhamdulillah cair dan dibayar. Makanya dia kemarin sedekah. Makanya kata ibu saya, Eyang, Ji, ini tamu-tamu kalau dikasih THR, yang riado kasih THR berapa? Kasih 500.000. Kali berapa orang? Bayar semuanya. Nyicipin dah. Emang duitnya ada? Ada. Coba bayangin Bos. Makanya kata ibu saya, ini kasihan kalau nggak dibayar gimana? Masa bayar THR pakai rumput? Nggak mungkin juga lah. Jadi mau saya mau Bapak dan Ibu yang tadi Mas Regi tanya, gede hajat apa gede jengkel? Pasti gede hajat. Jadi jengkelnya dinolin. Kan Bapak dan Ibu kadang suka ngelihat sesama riado. Saya capek-capek, Bos, nggak bakal ketuker Bos. Nomor rangka sama nomor mesin kan beda, ya kan? Nggak mungkin ketuker. Udah kerjain aja. Pasti jalannya ada aja. Pasti jalannya ada. Nah Mas Regi mau ada tambahan lagi gak? Atau Pak Sidik ada tambahan lagi gak? Ya. Sedikit terkait yang disampaikan Pak Haji tadi. Deketin nih, Ke. Kalau sering saya sampaikan koordinasi seperti ini, saudara sekalian, Bapak sekalian, kita ini bersyukur punya aktivitas. Kalau riadoh yang dulu-dulu itu aktivitasnya nggak jelas, nggak ada yang beraktivitas, ngapain? Pada ngerompul sampai dimarahi sama Eyang, ya kan, ngobrol. Kalau sekarang sudah punya aktivitas, punya kegiatan masing-masing, jadi harus fokus pada
pekerjaan pada kegiatan masing-masing yang menjadi tanggung jawabnya. Nggak usah tengok kiri, tengok kanan, pasang kacamata kuda, udah itu. Mau fokus sama hajat masing-masing. Sesama kita, kan sesama tamu kan, kita masing-masing punya hajat yang gede-gede, fokus. Jadi kalau kita lirik kiri, lirik kanan, dampaknya ngeluh, jengkel, akhirnya juga bawel. Pokoknya sifat 18 itu ada satu saja, pasti semuanya kena. Satu saja, mulai dari ngeluh dulu aja lah. Pasti semua kena, sampai ke akhirnya muka berak terakhir itu. Pasti ketemu orang jadi nggak enak wajahnya. Kalau kita sudah berprasangka, sudah punya sifat jelek pada seseorang, satu teman mitra kita, kerja kita, teman kita, apapun yang dilakukan oleh teman kita, sebetulnya baik, kita akan tetap menilai jelek, gak enak wajahnya kita, tetap jelek, karena kita sudah punya buruk sangka, sudah negatif. Maka harus fokus pada hajat kita masing-masing. Semakin cepat kita punya hajat terkabul, ya sudah, Sini, sesegera maju, sini. mungkin Ayo, sini maju. kita Lanjut, bisa Pak. menikmati hajat kita yang terkabul itu. Kalau kita lihat ini tidur mulu, saya kerja dia masih tidur, udah nggak usah nanti pasti ada yang negor, pasti ada yang Gede hajat ingatkan. apa gede komen? Nah, gede hajat apa gede komen? Nah, kita kan Nggak suka usah. komen. Temen kita tidur, kita udah bangun. Temen kita tidur, kita udah aktivitas. Nggak boleh Pak, gede hajat apa gede komen. Nah, Nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda, terkabul juga beda. Ini kan kita komen. Apalagi kita lihat, lewatin kamarnya temen kita, rekan kerja. Aduh, nggak boleh Pak. Apalagi kita lagi riado di sini, anak japri. Yang bapak dan ibu punya anak. Jengkel sama anak. Nggak boleh Pak. Nggak boleh. Lanjut. ya. Jadi, kenapa harus fokus pada tugas? Kita sudah punya tugas masing-masing. Justru di tempat tugas itulah tempat kita untuk ucap hajat. Dimanapun kita bertugas, itu kesempatan kita untuk ucap hajat. Apa yang kita kerjakan? Ngarit untuk kuda, ya Mul? Nah, kuda nih kekurangan rumput, udah ngarit. Padahal Hajat. tuh ada yang tukang ngaritnya. Ada, ya kan? Ada. Nggak boleh jengkel. Iya. Lanjut. Jadi pada saat ngarit, udah ambil, saya ngasih makan kuda, pasti Allah wasilah, saya ngasih makan kuda, ngambilin rumput ini, Allah akan berikan rezeki yang melimpah kepada Setuju. diri kita. Saya baru lupa. Jadi kalau pengen cepat terkabul, iya saya baru lupa. Jadi gini, kan ada tamu saya tuh, Riado di kebon. Iya. Pak Haji, kalau pengen cepat terkabul hajatnya gimana? Oh gampang bos. Kamu bagian apa? Saya bagian ngoret. Sambil ngoret, sambil kita ngomong. Sambil bapak masak, sambil ngomong. Sambil ngadonin, sambil ngomong hajat. Nah kayak tadi tuh ya. Iya. Saya ngajarin ya. Iya. Saya ngajarin hari apa, terkabulnya hari apa? Kesana Pak Haji hari Minggu. Ya. Minggu berikutnya pulang. Minggu berikutnya pulang. Dan cair 4 hektar. Plus tunai 4 miliar. Jadi nggak usah lama-lama. Jadi sambil riado, sambil ngomong. Kita kan enggak. Sambil riado, sambil ngaceng. Ya elah, gak boleh. Apa itu ngaceng? Nggak boleh. Lanjut. Ya. Coba ajarin. Iya. Ajarin. Jadi Sambil dimanapun tempat kita, itu yang dicontohkan Pak Haji itu, ya. Ini kayak ini liputan. Ini kan liputan nih. Lukman, Mas.
Pak Nur liputan. Nah, sambil ngomong hajat. Hajat. Tapi kuncinya tetap yang awal Pak Haji sampaikan tadi, harus bersih. Legowo. Nggak boleh sifat busuk. 18 harus benar-benar hilang. Ke mertua nggak boleh, ke istri nggak boleh, ke anak nggak boleh, ke rekan kerja nggak boleh. Itu yang bikin lemot. Sambil ngomong, saya baru ingat, dia cair 4 hektar plus bayar dapat uang tunai 4 miliar. Iya, yeah. 4 hektar sama 4 miliar ya. Sama 1000 meter. 1000 meter. Baru ingat saya. Jadi saya ngajarin, ibu kan enggak sambil ngoret sampai kapan ya begini? Kok sampai kapan? Akhirnya dijawab sama Kus Plus. Apa jawaban di Kus Plus? Kapan? Kok sampai kapan? Nggak boleh sambil ngoret, sambil ngomong, sambil ngerajangin sayuran, sambil masak, sambil ngaduk sayuran, soto, sambil nuangin ke piring-piring, sambil ngomong hajat, sambil ngolahin fermentasi, sambil ngomong hajat. Itu yang cepat terkabul, baru inget saya. Ini ilmu baru. Praktekin. Kita kan enggak selalu gerutu. Sampai kapan ya begini terus di sini ya, sampai kapan? Bos nggak usah ngomong sampai kapan. Lu belum ngomong aja gue udah bosen. Paksain. Ulangi lagi. Ya. Sambil jemur padi itu sampai kayak padi itu, Pak. Nah. Pak Yono, Pak Yanto, Pak Bani, Pak Bani. Kemarin enggak begitu Pak Haji. Itu setiap hari jemur padi. Nah, bos sambil jemur padi, sambil ngomong bos. Goret. Sambil ngoret, sambil ngomong hajat. Pasti saya punya sawah, kayak di RDAY. Iya. Pasti saya punya sawah 100 hektar. Pasti saya punya sawah 100 hektar. Pasti saya punya sawah 100 hektar. Ucapan adalah doa. Ini enggak sambil ngomong. Sampai kapan gue di sini? Sampai kapan? Oh goblok. Enggak boleh. Iya. Lawan. Pasti bisa. Saya juga bilang begitu ya, sama yang kemarin Riyado. Bos, lu mau di sini terus? Lu nggak bosen lihat gue? Gue bosen lihat lu. Sambil ngoret, sambil ngomong dong. Diganti sama pemerintah 4 hektar, diganti sama pemerintah 4 hektar, diganti sama pemerintah 4 hektar. Uangnya 4 miliar, uangnya 4 miliar. Yang 1000 juga diganti, 1000 diganti. Diganti tuh, betul? Betul. Ya. Diganti bos. Gue waktu itu ngomong, dan saya nggak pernah masuk ke dalam sawah kebun. Sampai ke dalam. Gak pernah turun dari Gak pernah. mobil. Maka saya bilang, ini kok pohon bergerak. Gak taunya ada orang Riyado di situ. Dan alhamdulillah nih bos, tanah yang digaruk-garuk sama dia depannya, sekarang udah jadi miliknya RDAI, betul? Ya, itu paling sulit itu padahal. Paling sulit, nggak bakal mau dijual, sampai mati nggak bakal dijual. Saya bilang, gurunya dilawan. Saya berbalik, beser ya. Di ujung. Saya kencing di ujung. Pasti jadi milik. Nggak sampai setahun, nggak sampai sebulan. Sekarang itu tanah sudah jadi miliknya RDAI, betul? Sudah. Semuanya 4 hektar. Dia nggak bakal dijual. Dia nggak akan kurang duit. Tapi kan kita punya ilmu kearifan lokal. Ilmu anjing, ilmu guguk. Guguk kalau dilepas dari rumah suka kencing nggak? Kakinya diangkat, betul nggak? Ya. Gimana? Guguk. Kucing juga. Kucing. Ditandain. Gua tandain, bos. Sekarang udah jadi milik kita 4 hektar. Sekarang udah kita tanemin ya. Sudah. Dan udah kita panel. Jadi maunya saya, gurunya bisa, muridnya harus bisa. Gurunya terkabul, muridnya harus terkabul.